Dengan latar belakang yang amat berbeda, mestinya tak mudah bagi keduanya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Jarak usia bahkan membuat hubungan mereka lebih tampak seperti anak dan ayah daripada suami istri. Kalau makan nggak disuapin, tidur nggak digendong dulu, dinyanyiin nggak tidur. Kan, buat saya juga satu, tantangan, harmonis gitu ya. Kok gini ya? Heeh ya. Jadi makan, kalau nggak disuapin nggak mau makan. Kalau mau tidur juga gitu. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Seperti biasa, saya Ade Herlina akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Tapi sebelumnya saya informasikan kalau Anda masih dapat terus mengikuti kuis polling Cek dan Cek di setiap tayangan Cek dan Cek. Dalam polling sore hari ini, pertanyaannya adalah, siapakah artis pendatang baru paling oke di tahun 2002? Ikuti polling ini di premium call 0809 111 6666 dan rebut hadiah 35 handphone serta souvenir oke dari Sophie Martin. Nah, sekarang kita lanjutkan tayangan paling bergengsi Cek dan Recheck dengan menyimak kilasan tayangan berikut ini. Di tahun 70 hingga 80-an, nama Joni Indo demikian ditakutkan. Ia dikenal sebagai seorang penjahat kelas kakap yang sempat mendekam di Nusa Kambangan. Namun sekarang hidup mantan napi ini berubah total setelah menjadi mubalik. Pernikahannya dengan Vini Soraya sejak tahun 1996 sudah mengubahnya menjadi seorang mualaf yang disegani. Gara-gara mengusulkan pembubaran Asosiasi Rekaman Indonesia dalam wawancara pembajakan kaset dengan majalah Star News, penyanyi Rama Aipama dipanggil Polda Metro hari Selasa silam. Pihak Asiri lewat salah seorang stafnya menuntut Rama telah melakukan pencemaran nama baik dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Detik-detik menegangkan tengah dihadapi pasangan artis Anjasmara dan Dian Nitami saat menunggu kelahiran anak pertama mereka. Seperti apa perasaan pasangan ini menjadi seorang ayah dan ibu? Pemirsa, nama Joni Indo pernah menggegerkan dunia kriminalitas Indonesia. Ia dikenal sebagai perampok dan salah seorang napi yang berhasil meloloskan diri dari penjara Batu Nusa Kambangan. Tetapi siapa sangka residivis yang pernah ditakuti itu kini mengubah total hidupnya dengan menjadi seorang mubalik. Perjalanan cinta dengan istri keduanya, Vini Sorayalah yang banyak mengubah kehidupan Joni Indo. Nah pemirsa, segera kita simak kisah cinta Joni Indo dan Vini Soraya. Sosok Joni Indo yang sekarang memang jauh berbeda dengan yang dulu sering tampil di media massa atau beraksi di layar lebar. Sekitar tahun 1970 hingga 1980-an, nama Joni Indo sempat menjadi momok bagi dunia kriminalitas di Indonesia. Ia dikenal sebagai perampok, penjahat dan narapidana yang beberapa kali mencoba melarikan diri dari Nusa Kambangan. Biografi hidupnya kemudian difilmkan dan dibintangi oleh Joni Indo sendiri. Namun bersama berjalannya waktu, kehidupan Joni berubah total. Ia menjadi mualaf dan mengubah namanya dari Yohanes H.E. menjadi Haji Umar Billah. Adalah Foni Soraya, gadis alim kelahiran Bekasi yang telah banyak mengubah jalan hidup Joni Indo. Meski tahu jika Joni mantan residivis, namun Foni yang sangat taat menjalankan syariat agama mengaku tak merasa terganggu untuk menjalin hubungan dekat dengan Joni. Lagi saya muda kan sempat main film. Itu adiknya istri saya bernama Wulan ini jadi anak di dalam lakon di cerita film. Kemudian kita dubbing di PFN di Otista sana. Ade sering lihat adiknya karena istri saya punya kulit warna coklat atau katakanlah hitam manis gitu ya. Suka diejek itu sama rekan-rekan di film, sama kru. Ini anak hitam nih, anak hitam, saya sering belain. Biar hitam manis loh. Waktu itu dia masih satu SMP, kelas 1 di SMP. Orang hitam manis rupanya buat dia. Jadi kepikiran langsung dia ngefans sama saya. Ngefans. Lalu dia berhayal gitu akan memiliki saya gitu. Nah kebetulan saya itu sedang ada kemelut rumah tangga tentang masuknya saya Islam dan lain sebagainya. Dia melihat posisi keadaan begitu, dia pikir kenapa enggak gue deketin Bang Joni. Saya beda 31 tahun sama istri. Tapi bagi dia, saya ini idola dia. Karena yang sering dia utarakan sama saya, suami saya adalah guru saya, suami saya adalah kekasih saya, suami saya adalah bapak saya. Jadi semua aspek figur pelindung ada pada diri suaminya gitu.
Waktu nikah itu Vini umur 16, 17 gitu ya. Bukannya pengen dimanja ya. Gimana sih, emang keluar sendiri gitu ya. Terus juga ya, terus Vini juga kan dulu kan ya kurang bapak gitu ya, kurang figur bapak. Begitu ketemu manjain Vini gitu ya, terus orangnya sabar, ya udah. Dengan latar belakang yang amat berbeda, mestinya tak mudah bagi keduanya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Jarak usia bahkan membuat hubungan mereka lebih tampak seperti anak dan ayah daripada suami istri. Kalau makan nggak disuapin, tidur nggak digendong dulu, dinyanyiin nggak tidur. Kan buat saya juga satu tantangan harmonis gitu ya. Kok gini ya? Heeh, ya. Jadi makan, kalau nggak disuapin nggak mau makan. Kalau mau tidur juga gitu, papa papa, belum punya anak waktu itu ya, teriak-teriak dulu gitu. Jadi kadang-kadang tetangga udah ngerti, udah tuh anaknya biarin. Kadang-kadang kalau minta beli baju, enggak pernah dulu ya ke Tanah Abang pengen beli baju, minta beli baju, kata dia duitnya kurang, katanya bilang gitu. Itu dari Tanah Abang sampai Kayu Manis nangis, dia isengnya itu direkam ya, direkam tuh, nangis mata itu sembab mau pulang dari Tanah Abang minta beliin baju gitu. Alhamdulillahnya ya Vini begitu kenal sama Bang Joni itu udah kayaknya udah ngabisin gitu ya. Terus udah Vini nggak denger Bang Joni apalagi, jadi cerita orang aja, Bang Joni dulu gini-gini, udah tahu kalau dari dulu gitu. Tapi semenjak kenal sama Vini sampai nikah gini nggak pernah ada kelakuan yang gimana sih, yang aneh, yang negatif gitu ya. Ya sekarang mah baik aja gitu ya. Cobaan hidup yang sesungguhnya baru mereka rasakan ketika di usia pernikahan mereka yang kedua. Foni belum juga memperlihatkan tanda-tanda kehamilan. Joni mulai merasa jika Tuhan ingin kembali memberi hukuman akibat dosa-dosanya di masa lalu. Sedangkan Foni mulai berpikir untuk memungut anak. Pergulatan batin itu membuat mereka kemudian mencoba melakukan upaya terakhir, tahajud dan pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Baca apa sih, kan Nabi Ibrahim katanya pengen punya anak katanya. Apa bacanya Robi Habli Minas Solihina gitu ya. Jadi pengen Pengen punya anak, baik yang soleh. anak yang soleh. Beri ngusap-ngusap, padahal waktu belum hamil, usap-usap udah Habli Minas Soliha. Bari tidur gitu sampai berapa itunya bulannya baru hamil. Sejak beberapa tahun silam, pasangan Joni dan Foni tinggal di sebuah perkampungan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kendati rumah mereka yang sangat sederhana dan berhadapan langsung dengan rel kereta api yang amat bising, namun keharmonisan serta kebahagiaan sebuah keluarga yang sakinah tampaknya telah berhasil mereka bangun. Bahkan usia Joni yang kian menua tak membuat Foni surut untuk selalu mencintainya. Saya selalu mendogma ya, memberikan satu ajaran kepada istri saya. Fisik ini bisa rusak. Mungkin dia melihat saya sebentar lagi sudah tidak punya gigi karena kodratnya saya harus ompong ya, udah tua. Mungkin dia lihat uban saya mulai banyak, perut saya sudah mulai keriput. Apakah kamu akan tetap mencintai saya? Dia harmonis. Ya, kan itu jadi satu pertanyaan dalam rumah tangga. Apa kamu hanya melihat fisik saya, mencintai saya? Oke, dalam secara materi dia nggak lihat materinya, saya nggak kaya. Kan nggak mungkin kita akan gagah terus, nggak mungkin kita akan cantik terus. Nah ini saya bilang, cinta yang sesungguhnya ini mahal harganya. Lalu dia memahami, nggak masalah lah pokoknya kalau kita udah berdua, oh yang jangan apa-apa, ada bumi malangut milik kita lah. Usia sekarang Bang Joni tuh 55 ya. Tapi kayak umur berapa ya? Umur 30 tahun gitu ya. Masalah fisik mah nggak masalah ya. Ini ngelihat Bang Joni tuh bukan ngelihat fisiknya ya. Ya sabarnya dia, sayangnya dia. Pemirsa, berikut liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Recheck.
Masalah pembajakan kaset yang kian merujak di Indonesia agaknya telah membuat penyanyi Rama Aipama geram.